welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya Kak Mel Bebas, yang artinya itu channel bebas guys. Jadi untuk di video kali ini Kak Mel bakalan bahas tentang yang namanya jualan online lagi nih. Jadi kan banyak nih zaman sekarang itu yang memilih jualan online daripada jualan secara langsung ya kan. Terus banyak juga nih yang berharap kalau jualan online itu pengennya itu jadi reseller nih, karena kan belum ada biaya ataupun belum ada modal untuk membuka usaha gitu. Jadi kan banyak orang-orang yang punya rencana atau punya niat jadi reseller orang-orang yang jualan di online gitu geng. Jadi untuk di video kali ini Kak Mel bakalan bahas tentang tips bagi reseller yang pemula ya kan. Jadi aku ini kan salah satu reseller juga, jadi aku akan kasih tipsnya juga karena aku sudah menjalani gitu yang namanya reseller all shop gitu geng. Jadi aku bakalan bahas di sini. Sebelumnya kalian jangan lupa untuk di subscribe dulu channel YouTube aku, di share dan di like, di komen kalau penting ya. Kalau ada masalah kalian tentang online shop, kalian harus komen di bawah YouTube aku. Nah, di masa pandemi ini banget nih yang pengen banget buka usaha tapi nggak punya modal. Jadi orang sekarang itu mau itu anak sekolah, anak kuliah ataupun ibu rumah tangga, ngambil cara cepatnya itu yaitu jadi reseller. Reseller bagi orang yang sudah punya jualan sendiri, geng. Mau itu reseller yang berbayar ataupun reseller yang tidak berbayar gitu. Jadi kali ini Kak Mel bakalan jelasin bagaimana supaya kita reseller yang pemula ini mendapatkan orderan tiap hari ataupun mendapatkan orang yang selalu bertanya tentang produk-produk yang kita share gitu atau yang kita posting di akun sosial media kita gitu geng. Jadi kalian jangan lupa ya ikutin terus video aku dan jangan pernah di skip, karena di sini bakalan Kak Mel jelasin secara singkat dan padat ya kan, supaya tiap harinya itu ada aja yang nanya kita gitu kan, yang order gitu geng. Jadi yang pertama itu kalian itu pastikan supaya kalian itu punya all shop sendiri. Seperti yang di video kemarin kan Kak Mel udah jelasin tuh, kita harus punya Facebook yang bernama belakangnya itu all shop gitu. Jadi nama kita di depan terus nama belakangnya itu all shop. Supaya apa? Supaya orang-orang di luar sana itu mengenal kita sebagai kalau kita itu adalah penjual online yang amanah gitu geng. Jadi yang kedua itu kita harus punya WhatsApp sendiri. Kenapa kita harus punya WhatsApp? Karena kebanyakan orang kalau nanyanya itu di Facebook, di komentar selalu bilang, "Kak, ada nomor WA gak?" Ya kan? Ada nomor WA gak? Kalau enggak, walaupun kita itu udah ngobrol di messenger, lewat messenger gitu tentang produk kita itu, pastinya itu si pembeli bakalan nanya WA gitu geng. Dan kita juga kayak gitu. Nah, Kak, ada nomor WA nggak? Biar lebih detailnya aku bakalan kirim barang atau foto yang aku jual melalui WhatsApp gitu. Jadi ada baiknya kita itu harus punya WhatsApp sendiri untuk khusus jualan kita gitu geng. Kalau bisa pakai WA yang bisnis gitu kan. Nah, yang ketiga itu kita harus punya nomor rekening atas nama kita sendiri. Kenapa? Karena orang-orang banyaknya kayak gini, Kak, minta nomor rekening dong, soalnya aku mau order gitu kan. Kalau seumpamanya nama nomor rekening kita itu beda dengan nama kita di all shop atau di akun sosial media, itu pastinya orang-orang bakal curiga, ini kok beda Kak namanya gitu kan, kok nggak sama dengan nama penjualnya sama nama yang ada di nomor rekening gitu ya kan. Jadi orang bertanya-tanya, dan itulah salah satunya buat orang nggak percaya sama kita kalau kita itu adalah penjualan online. Walaupun sebenarnya kita itu pakai nomor rekening pacar, nomor rekening orang tua, nomor rekening suami gitu kan. Yang namanya kita penjualan, kita harus jelas geng ya kan. Yang dari nama Facebooknya harus dengan nama asli kita gitu ya kan. WA kayak gitu juga, nomor rekening ataupun nama rekening kita juga harus sama. Semuanya itu harus atas nama kita sendiri. Itu salah satunya supaya pembeli kita itu nggak curiga gitu kan, nggak berpikir yang negatif tentang kita gitu. Dan yang keempat itu geng, harus pintar menaikkan harga reseller. Nih contohnya nih, kamu gabung reseller sama aku, terus aku kasih nama harga barangnya ini harganya itu 50.000. Jadi otomatis geng,
kamu nggak usah terlalu banyak kali ngambil untung dari harga reseller gitu geng. Kenapa? Karena orang-orang zaman sekarang itu banyak banget pengen cari yang lebih murah gitu kan, karena yang namanya sosial media sudah banyak barang yang kita jual itu orang lain juga jual gitu kan. Jadi orang-orang bakalan lihat nih harga mana nih yang paling murah, walaupun barangnya sama tapi orangnya beda gitu kan, beda-beda harga, beda orang, beda apa gitu, tapi kualitasnya sebenarnya sama gitu. Barangnya yang dijual itu sama orang yang menjual barang, sama halnya dengan barang yang kita jual gitu. Jadi kalian itu punya ngambil untungnya itu nggak usah banyak-banyak kali, cukup naikkan harga dari harga 50, dari harga lesernya itu 50.000, kalian cukup naikkan itu jadi 55.000 gitu. Paling mahal kalian ambil untung 10.000 lah dari satu produk guys. Karena di luar sana itu bukan cuman kita doang yang penjualan online gitu, banyak lagi yang jualan online dan sama produknya juga guys, dan mungkin sama juga dari satu agen juga lah mungkin itu ya kan, cuman gara-gara reseller mungkin kan mereka naikkan harga. Jadi kita harus pintar-pintar nih, jangan terlalu banyak kali kita ngambil untungnya gitu. Kita harus ambil untung yang 5.000 ataupun 10.000, yang penting rame pembeli gitu kan, banyak yang order gitu guys. Jangan gara-gara harganya 50.000 kamu naikkan jadi harga 100.000, itu nggak bakalan banyak tuh pembeli, kamu bakalan sepi dah, all shop kamu itu bakalan sepi gitu geng. Oke, jadi harus pintar-pintar nih ya kan. Untung 1.000 2.000 pun kita dari satu produk, apalagi kita ini adalah reseller yang gratis, yang nggak bayar, setidaknya untung 1.000 2.000 itu sudah pantas kita dapatkan, kita naikkan gitu geng. Karena kan kita sudah reseller nggak berbayar, kita hanya posting doang gitu ya kan. Jadi pintar-pintar dan lebih bijak lagi lah untuk menaikkan harga, karena orang di luar sana banyak yang menjual barang yang sama seperti barang yang kita jual gitu. Jadi yang kelima itu adalah waktu postingan. Jadi untuk memposting itu kita itu sebenarnya punya waktu geng, seperti yang aku jelaskan di video kemarin itu ya kan. Jadi kita itu kalau umpamanya setiap harinya kita posting 100 postingan di Facebook ataupun di story WA, orang-orang bakalan bosan. Jangankan bosan, nggak bakalan ngelirik gitu ya kan. Jadi kita itu cukup posting satu hari itu 10 kali aja gitu geng. Jadi umpamanya kamu posting barangnya itu yang bernama tas gitu ya kan, jadi 1 jam itu cukup sekali atau 2 kali aja kamu posting yang berbau tas gitu. Terus jam berikutnya kamu postingnya itu yang sepatu gitu, supaya orang-orang itu jangan bosan geng sama jualan kita gitu. Dan kamu jangan posting barang-barang kamu ataupun jualan kamu itu setiap detiknya, karena orang-orang bakalan bosan ya. Di video kemarin aku udah jelasin, kalian bisa tonton video aku yang sebelumnya geng. Jadi yang keenam itu adalah buat caption yang menarik sayang ya. Buat caption yang menarik, buat seperti kita manggil beb atau manggil sayang, manggil say gitu kan. Jadi kita buat caption yang menarik lah, tapi yang sopan gitu ya kan. Contohnya ini, hai guys, aku punya tas nih, tasnya itu cantik banget loh, dan ini bahannya tebal, harganya murah meriah gitu kan. Walaupun murah tapi barangnya nggak murahan ya guys gitu. Pokoknya pintar-pintar kita lah buat caption yang menarik, mau itu di Facebook ataupun di WhatsApp ataupun di Instagram gitu ya kan. Terus yang terakhir itu adalah kita harus ramah geng. Kita harus ramah dan siap untuk di PHP-in gitu ya kan. Banyak pembeli yang di luar sana yang nanya, ujung-ujung nggak jadi beli. Kita itu sebenarnya nggak usah baperan gitu kan. Kita harus siap, karena itulah resiko sebagai orang yang penjualan online geng. Harus siap di PHP-in, harus siap di cap sebagai penipu, harus siap pokoknya harus siap lah yang hal-hal negatifnya gitu kan. Karena beda orang yang pembeli, beda juga sifatnya geng. Adanya orang yang pembeli sekali bertanya langsung fix gitu ya kan, fix order. Tapi ada orang juga yang bertanya, pembelinya ini bertanya secara detail sampai 2 hari 2 malam, 7 hari 7 malam, tapi ujungnya PHP, ada juga kayak gitu. Jadi kita nggak usah baperan gitu, kita harus tetap sabar, kita lanjut aja posting gitu. Suatu saat yang PHP itu kalau kamu nanggapinya ramah, sopan, itu bakal balik lagi sama aku geng. Percaya deh, karena aku sudah ngalaminnya sendiri gitu, karena aku juga kan penjualan online dan sebagai reseller juga gitu. Jadi itulah tips-tips yang aku saranin buat kalian, supaya kalian itu lebih semangat lagi sebagai reseller yang
bagi pemula gitu geng, bagi yang lama-lama juga. Kalau sepi pembeli, kalian coba deh buat lakuin seperti tips yang aku saranin. Soalnya aku kan udah coba, jadi itu memang berhasil geng. Nah, semua yang aku kasih tahu itu semua itu sesuai dengan pengalamanku sendiri gitu geng. Jadi untuk kalian jangan pernah patah semangat untuk jualan online nya, walaupun kita itu sebagai reseller yang nggak berbayar geng, ya kan. Untung 1000-2000 nggak masalah itu, yang penting orang-orang makin rame gitu datang sama kita, walaupun hanya untung 1000-2000, yang penting tiap harinya ada orderan gitu geng. Oke? Nah, cukup sampai di sini dulu video aku tentang tips reseller bagi pemula yang pengen banget banyak orderan. Jangankan banyak orderan dulu, yang penting tiap harinya itu ada 1-2 orang yang order gitu ya geng ya. Jadi untuk akhir kata, Kak Mel ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video aku, dan kalian jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku, di share, di like, dan di komen pastinya ya geng ya. Kalau ada tips yang lainnya bakalan Kak Mel share di video aku. Pokoknya kalian jangan pernah matikan dan tetap hidupkan lonceng notifikasinya guys. Supaya apa? Supaya video yang aku upload di YouTube aku itu selalu kalian dapatkan notifikasinya, dan kalian akan selalu tahu apa aja video-video yang aku masukkan, dan kalian siap untuk menontonnya. Kalau kalian suka, di share ya, di like juga. Oke, salam dari Kak Mel.